Kendala-kendala yang dihadapi oleh kabupaten-kabupaten sesuai dengan hasil rapat kemarin bulan September adalah ada beberapa kabupaten yang dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan seluruhnya untuk kegiatan kesehatan, sehingga di pertanian tidak kebagian dana bagi hasil tersebut. Yang berikut ada silpa-silpa yang menurut teman-teman kabupaten sesuai dengan laporan teman-teman di Keuangan Kabupaten bahwa tidak terdapat silpa di kabupaten mereka, sehingga ini mungkin sebentar bisa diperjelas oleh Pak Tojaya. Saya minta kabupaten-kabupaten yang ikut pada hari ini khususnya dari Nusa Tenggara Timur, karena hasil rapat kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 September itu banyak masalah dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di kabupaten-kabupaten. Oleh sebab itu bagi kabupaten-kabupaten yang memang kemarin banyak kendala dalam pengelolaan dana ini bisa ditanyakan pada narasumber pusat yang langsung dari dana perimbangan keuangan daerah, khususnya dari Kepala Seksi Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak. Kendala yang berikut, kendala yang lain yang dihadapi bahwa revisi anggaran diakibatkan COVID kemarin juga menyebabkan realisasi penggunaan dana bagi hasil di tingkat kabupaten juga terlambat. Dan juga penyampaian laporan kegiatan dari kabupaten ke provinsi juga belum tepat waktu. Yang berikut, belum semua daerah atau daerah kabupaten mengelola dana bagi hasil seperti yang saya katakan tadi. Ada kabupaten-kabupaten tertentu sama sekali anggaran dana bagi hasil ini dialokasikan untuk dinas kesehatan. Dan juga ada daerah-daerah yang pemanfaatan dana bagi hasil ini belum sepenuhnya sesuai dengan amanat PMK. Yang berikut ada juga kendala yang dihadapi oleh kabupaten bahwa alokasi anggaran dana bagi hasil ini terlambat, baru masuk di perubahan anggaran bulan Oktober. Contohnya Kabupaten Manggarai. Oleh sebab itu ini hal-hal yang menyebabkan keterlambatan melakukan kegiatan-kegiatan dari dana bagi hasil yang dialokasikan di provinsi, terutama yang ada di kabupaten-kabupaten. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Abraham selaku perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 3 pemaparan tersebut, mohon izin apakah kepada narasumber, Bapak Tohjaya atau Ibu Arini, ingin memberikan tanggapannya terlebih dahulu? Baik, tadi sudah kita ikuti semua paparan dari koordinator ya, koordinator pengelola DBHCAT di Bali, NTB dan NTT. Ya, memang untuk pengelolaan DBHCAT terus terang kita akan coba ya ke depannya akan menjadi lebih baik, dan tentunya di sini di awal sudah sampaikan bahwa fungsi koordinasi itu sangat penting ya, sangat penting, dan mungkin bisa dibuat lebih baik lagi di kedepannya. Dan satu saya menekankan di sini untuk mulailah bersinergi ya, bersinergi dalam upaya tadi optimalisasi penerimaan cukai. Jadi selain memitigasi masalah kesehatan, terus terang kalau untuk pemberantasan BKC ilegal ini bisa juga terkait dengan kesehatan. Jadi mencegah masyarakat untuk mengkonsumsi barang yang ilegal, ya, yang ilegal, ya barang legalnya aja misalnya rokok itu punya dampak kesehatan gitu ya. Apalagi yang ilegal gitu kan. Nah, itu bisa juga dari sisi kesehatan dipandang seperti itu. Jadi kami juga berharap ke depannya teman-teman di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu bisa berkontribusi dalam tadi upaya optimalisasi penerimaan cukai dengan berkoordinasi dengan kantor bea cukai setempat, gitu Pak. Kemudian berikutnya adalah mohon bisa juga kalau di Undang-Undang 39 itu ada 5 program ya, itu bisa dibilang sebagai penugasan amanat undang-undang itu harus dilakukan semuanya sesuai dengan karakter daerah masing-masing ya. Jadi itu kemudian
juga di aspek pengelolaan DBHCT ini ada namanya monitoring dan evaluasi. Jadi penggunaan itu nanti kita akan evaluasi. Kita evaluasi penggunaannya, dan evaluasi ini dilakukan bersama dengan Kementerian Pertanian, Kesehatan, dan Ditjen Bea Cukai di kantor pusat. Jadi tolong evaluasi ini kita lakukan atas laporan. Jadi aspek dari penyampaian laporan juga sangat penting. Ya, tolong dikirimkan laporannya tepat waktu dan tepat tujuan, di mana ditujukan ke DJPK dengan tembusan ke kantor pusat Ditjen Bea Cukai, kemudian Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Sepertinya sudah ada yang menekan tombol raise hand. Kami undang kepada Bapak Tommy dari Bea Cukai Maumere untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Mbak Gian, Pak pembicara dari teman-teman dari DJPK. Pertama, saya Tommy dari Bea Cukai Maumere ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, dana DBHCHT itu sebagian juga untuk kesehatan. Namun kesehatan yang mana ya? Karena pada saat menyusun dulu, saya ingat sekali, saya masih di pusat, nggak semua penyakit harusnya dikasih DBHCHT. Dulu yang dikasih harusnya yang terkait dengan dampak negatif dari merokok, misalnya paru-paru, jantung, kanker. Jadi jangan penyakit-penyakit lain misalnya yang nggak berhubungan dengan rokok dapat dana dari situ untuk mengatasinya itu. Alokasinya harusnya pakai dana kesehatan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan silpa, daerah itu kadang-kadang nggak bisa ngabisin dana silpa. Silpanya itu nanti balik ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPK ya, atau tetap numpuk di Pemda sebagai dana yang bisa dipakai tahun depan. Karena kalau menurut saya kalau nggak bisa dihabisin, harusnya balik lagi ke Kementerian Keuangan. Yang ketiga, saya cuma menegaskan tadi ada beberapa teman-teman dari Pemda menyatakan pemberantasan cukai ilegal. Nah itu salah ya. Jadi cukai itu legal, justru pelunasan yang legal dengan cara melekatkan cukai. Jadi pemberantasan barang kena cukai ilegal, bukan cukainya ilegal. Jadi kalau pemberantasan cukai ilegal salah. Saya ingin menegaskan itu supaya nggak salah kaprah. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Tommy. Di sini Pak Tommy ada 2 pertanyaan dan 1 penegasan ya Pak. Yang pertama, alokasi untuk kesehatan yang dimaksud penyakit apa saja? Apakah untuk seluruh penyakit atau penyakit tertentu saja? Yang kedua, terkait silpa, apabila masih tersisa, apakah dikembalikan ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJPK, atau tetap mengendap di pemerintah daerah? Baik, kepada narasumber, dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Tommy ya. Jadi bisa saya sampaikan di sini bahwa mungkin dari silpa dulu ya. Karena saya kalau ngomong silpa ini jadi Jadi silpa ini memang hampir setiap tahunnya tidak kurang optimal ya untuk dana bagi hasil. Ya tentunya silpa ini banyak ya. Pertama dari sisi anggaran aja itu sudah ada gap waktu ya, sehingga tentunya kabupaten kota itu menganggarkan belum sesuai dengan yang dialokasikan. Yang kedua mungkin sebabnya adalah ada optimalisasi atau efisiensi kontrak bisa, jadi menjadi sisa. Ya, nah sisa ini ya sisa DBHCHT tahun anggaran 2019 misalnya itu di carry over ke 2020. Ya, tapi tetap nilai sisa ini kita kontrol, Pak, kita monitor. Ya, karena ini asalnya dari DBH Irmak ya. Kita harus kontrol. Asalnya dari cukai, dia harus kembali penggunaannya untuk tadi sesuai Undang-Undang 39 untuk 5 program tadi. Tetap kita monitor dan tidak ada mekanisme pengembalian ke kas negara. Ya. Tetap di daerah Pak ya? Ya. Jadi dia akan menambah mengakumulasi pada transfer DBHCHT tahun berjalan. Jadi ya tahun 2020 ini ya dana yang digunakan untuk kegiatan DBHCHT itu adalah dana alokasi tahun anggaran berjalan yang di APBN kemarin direvisi dengan beberapa kali, ya, itu ditambah dengan nilai sisa tahun anggaran sebelumnya. Nah, tiap tahun kita akan melakukan perhitungan itu, Pak. Kita monitor terus, Pak. Ya, jangan sampai dananya cukai digunakan untuk yang lain.
Terus yang kedua terkait dengan penyakit, Pak. Jadi memang sebelumnya hanya terakhir dengan PMK berapa ya, 84 kalau nggak salah. Itu dengan untuk penyakit yang diakibatkan oleh rokok, ya misalnya paru-paru ya, klinik paru-paru. Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu menilai bahwa rokok itu kalau yang langsung itu paru-paru ya, karena dihisap asapnya masuk ke paru-paru. Tapi secara bertahun-tahun dia akan menyebabkan penyakit lain, Pak. Jadi dampak rokok itu sebenarnya nggak hanya ke paru-paru, bisa ke jantung, bisa ke gula diabetes, ya karena udah pemakaian bertahun-tahun. Jadi kalau rokok asap itu masuk ke paru-paru, ya kan, darah masuk ke paru-paru bercampur dengan asap, lama-kelamaan kadar darahnya akan rusak, dia akan merusak organ yang lain, Pak. Kan darah itu kan sirkulasinya kemana-mana tuh, sebagai suplai oksigen, suplai makanan, ya, semua organ. Nah kalau komposisi darahnya rusak, dia akan merusak organ yang lain. Nah, kalau Bapak perhatikan terus terang kebetulan saya nggak ngerokok ya. Di bungkus rokok itu, ya kan, rokok itu mengundang penyakit bahkan sampai impotensi, Pak. Nah, kan nggak ada hubungannya kan rokok sama impotensi kan. Itu karena prosesnya tadi bertahun-tahun, Pak. Akhirnya dia masuk ke jaringan darah, asapnya kadar nikotin, dia merusak semua organ. Nah, itu teorinya seperti itu, Pak, dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita buka semua penyakit bahkan sampai kanker gitu, Pak. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Pada narasumber, bagaimana Pak Tommy? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Ya, makasih. Ya. Baik, terima kasih. Kepada Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan, mohon untuk dapat disimpan terlebih dahulu atau langsung ditanyakan pada kolom chat. Nanti akan kita undang kembali untuk mengajukan pertanyaan pada saat sesi diskusi. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan kuesioner untuk dapat mengisi daftar hadir dan kuesioner sebagaimana telah di-share oleh panitia pada kolom chat. Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak ke sesi diskusi, kita akan mengadakan games, di mana pada games ini kita akan bernostalgia pada tembang-tembang kenangan yang sudah sangat familiar melalui games berpacu dalam melodi. Nanti kami akan membacakan lirik lagu yang belum lengkap, di mana Bapak dan Ibu yang telah bisa berhasil menebak lirik lagunya dapat segera menjawab judul lagu dan penyanyinya melalui kolom chat. Yang berhasil menjawab pertama kali akan kami undang untuk menyanyikan lagu tersebut secara langsung, dan apabila benar, Bapak dan Ibu akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Kita coba. Sebelumnya kita tes dulu dari Bapak dan menyebutkan nama dan instansi. Kita tes dulu ada berapa orang yang telah hadir pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya? Sepertinya sudah siap semua. Siap. Saya akan membacakan lirik lagu yang pertama, di berpacu dalam melodi. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau membuatku tinggalkan saja yang tak mungkin. Jangan pernah, aku bukan pilihan. Baik Bapak dan Ibu yang telah mengetahui judul lagunya, silahkan diketikkan di kolom chat, nanti akan kami undang untuk menyanyikan lagu ini secara langsung. Atau tidak usah menyanyikan, tapi nanti akan menyampaikan judul lagu dan penyanyinya siapa. Baik Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya, dapat langsung mengetikkan jawabannya pada kolom chat. Baik, kita sudah mendapatkan pemenangnya sepertinya. Untuk kuis yang pertama, dari Bapak atau Ibu Rus Bea Cukai dan Pasar. Oh maaf, saya ulangi, karena tidak mencantumkan nama penyanyinya, kita geser ya. Pemenangnya adalah Bapak Rudi dari Bea Cukai Sumbawa. Silakan Bapak Rudi dari Bea Cukai Sumbawa untuk menyampaikan judul lagu beserta penyanyinya. Bapak Rudi. Ya, halo. Halo Bapak Rudi, selamat siang. Silakan disampaikan Pak jawabannya apa?
Judulnya Aku Bukan Pilihan, penyanyi Iwan Fals. Bagaimana panitia? Apakah betul jawaban dari Bapak Rudi? Pasti betul. Pasti betul ya Pak. Kita coba lihat jawabannya. Baik, ternyata tepat sekali. Bapak Rudi, selamat Bapak Rudi berhasil memenangkan tiket perjalanan ke Eropa. Yang karena pandemi tidak bisa ya Pak ya, tiket perjalanan ke Eropa. Nanti panitia akan menghubungi Bapak terkait dengan hadiahnya ya. Terima kasih Mbak. Ya. Selanjutnya kita akan beralih ke soal kedua, masih di berpacu dalam melodi. Bagi Bapak dan Ibu yang telah mengetahui jawabannya, silahkan mengetikkan di kolom chat. Semua kata rindumu, semakin tak berdaya, rasa ingin jumpa, percayalah, aku pun, kamu, ku akan pulang, melepas semua yang terpendam. Ini banyak sekali request di kolom chat bahwa yang menebak juga harus menyanyikan lagu tersebut ya. Kita lihat di kolom chat yang pertama kali. Dari Bapak Abur. Mohon izin Bapak Abur. Selamat siang Bapak Abur. Sepertinya kita tidak bisa terhubung dengan Bapak Abur. Mungkin kita beralih ke selanjutnya yang menjawab dari Kabupaten Bima. Halo. Selamat siang. Siang. Perwakilan dari Kabupaten Bima, mohon izin dengan Bapak siapa? Betul, ini Bapak Asadi Hussein. Mohon maaf Bapak, Ya. Suaranya kurang terdengar. Bapak, perwakilan dari Bapak Asadi Hussein, Kasubag Program dan Pelaporan. Bapak Asadi Hussein dari Ya. Kabupaten Bima. Ya, Bapak betul, ini betul. banyak sekali request untuk jawabannya harus dinyanyikan terlebih dahulu Pak. Oke, baik saya nyanyikan ya. Baik, silakan Oke. Bapak, bagaimana? Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Luar biasa, Bapak Asadi Hussein dari perwakilan Kabupaten Bima. Bagaimana panitia? Apakah betul jawabannya? Betul dong. Suaranya mantap sekali. Semua peserta kita ingin Bapak nyanyikan lagu-lagu lagi ya. Nanti panitia menghubungi Bapak terkait dengan kita akan beralih ke soal terakhir ya Pak. Baik panitia, bisa ditampilkan untuk soal terakhir. Pergilah, kejarlah, selagi masih ada waktu. Jangan, diriku, aku rela berpisah untuk dirimu. Semoga segala keinginanmu. Halo. Baik, kita sudah mendapatkan penjawab pertama. Kejar lagi Dari terus apa betul? P2 Bea Cukai Maumere. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dari P2 Bea Cukai Maumere. Ya, siang. Siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Tidak bisa nih satunya nih. Bapak Yusril. Mohon izin. Bapak Yusril. Bapak Yusril. Bapak Yusril. Baik, silakan Bapak Yusril. Persilakan untuk melengkapi lirik lagunya. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Lagi masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan hiraukan diriku.
Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Baik, panitia, bagaimana dengan jawaban Bapak Yusril dari Bea Cukai Maumere? Tepat sekali, tepuk tangan kepada Bapak Yusril. Apa tiketnya, Pak? Tepat sekali jawabannya ya. Baik, bagaimana dengan games kita barusan, Bapak Ibu? Mudah-mudahan menambah semangat ya sebelum kita memasuki sesi diskusi pada hari ini. Sepertinya sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Baik, pertanyaan pertama masuk dari Ibu atau Bapak Wasasi. Kami undang kepada Ibu atau Bapak Wasasi untuk dapat menyampaikan pertanyaannya lagi secara langsung dengan kembali menyebutkan nama dan instansi. Baik, dipersilakan. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Gea. Yang mau saya tanyakan, saya Made Wasasi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Kami mewakili dari Kasubit Kas Daerah. Untuk penggunaan pemanfaatan DBH THT di daerah, selama ini yang dialokasikan di Kabupaten Tabanan di daerah kami adalah untuk pengendalian penyakit tidak menular. Sementara di PMK yang terbaru itu harus mengalokasikan untuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan BKC ilegal. Kalau misalnya di 2021 ini kami belum bisa menganggarkan untuk sosialisasi tersebut, apakah ada sanksi terhadap daerah yang akan diberikan kalau kami tidak mengalokasikan untuk anggaran tersebut? Demikian Bu Gea pertanyaan kami, terima kasih, mohon pencerahan. Baik, terima kasih Bu Wasasi dari BKD Kabupaten Tabanan. Mohon izin saya ulangi kembali pertanyaannya. Untuk kegiatan sosialisasi dan pemberantasan BKC ilegal, apabila pada tahun 2021 Pemda belum menganggarkan, apakah ada sanksi begitu ya Bu ya? Betul, betul Ibu. Mohon izin kepada narasumber, apakah langsung ditanggapi atau kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dulu? Mohon izin narasumber, Pak Tohjaya atau Bu Arini? Sepertinya Pak Toh lagi di Zoom yang satunya. Izin menjawab untuk terkait pertanyaannya. Sebenarnya karena yang di PMK lama yaitu PMK 7, kami itu hanya mewajibkan, sementara ini mewajibkan kesehatan yang minimal 50%. Seperti itu. Untuk sanksinya itu terkait alokasinya untuk 5 kegiatan itu bukan secara angka, bukan secara finansial, tetapi yang dikenakan adalah nanti alokasi di tahun depan itu terpengaruh Bu. Gitu. Jadi kan mulai tahun ini dengan tahun-tahun setelahnya nanti alokasi itu dihitung dari beberapa nilai yang kami dapatkan dari beberapa KL. Ada nilai dari bea cukai juga, yaitu yang diambil dari kinerja Ibu di daerah Ibu untuk pemberantasan BKC ilegal termasuk sosialisasi seperti itu. Kalau kesehatan nanti ngasih skor juga berdasarkan apa? Kinerja terkait pemenuhan kesehatan. Lalu ada pertanian juga memberikan skor terkait kegiatan pengelolaan bahan baku. Dukungannya terhadap petani tembakau seperti apa? Nah,
Nah, itu. Jadi masing-masing mempunyai skor yang nanti akan kami hitung dalam formula penghitungan alokasi di PHCHT tahun berikutnya. Jadi ngaruhnya seperti itu, Bu. Angkanya nanti, jadi semakin bagus nilainya, maka angkanya alokasi untuk daerah Ibu akan semakin meningkat. Jadi bukan secara pemotongan atau ke angkanya. Begitu, Bu. Bagaimana, Bu? Makasih. Bu Arini, bagaimana Ibu Wasasi? Apakah sudah jelas jawabannya? Baik, terima kasih. Kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin Ibu yang menggunakan device Oppo A3s, mohon untuk dapat mengganti dulu akun Zoom-nya atau langsung menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Pada Ibu dipersilakan. Kepada panitia, mohon izin masih dibisukan. Mohon izin kepada Ibu dapat menekan tombol unmute pada device. Ya, baik Ibu, sudah masuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu Damaris Tangguh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Barat Daya. Mohon izin Ibu, boleh diulang untuk nama dan instansi? Ibu Damaris Tangguh, Bu. Ibu Dama? Damaris. Damaris. Iya, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya, baik Ibu. Iya, ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, di sini kita kan diberi disuruh membuat surat pernyataan Bupati untuk menganggarkan kembali silpa itu, silpa tahun ini ke tahun depan. Namun ternyata ketika kami melakukan koordinasi dengan BKAD, angka silpa yang dibuat berdasarkan rekapan Dirjen PK itu tidak sesuai dengan pencatatan keuangan di BKAD kami, Bu. Itu silpa itu dari sesuai Dirjen PK 1,5 sekian. Namun ternyata ketika kami berkoordinasi keuangan, katanya tidak ada silpa, Bu, kita nol silpanya gitu. Jadi kami juga mau membuat surat pernyataan Bupati, jadi bingung ini, Bu. Gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah silpa dimaksud yang 1,5 M sekian itu sudah ditransfer ke daerah atau gimana nih, Bu? Mohon pencerahannya. Itu aja yang ingin kami tanyakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Damaris. Mohon izin kepada narasumber Bu Arini mungkin atau Pak Tohjaya dapat menanggapi pertanyaan Ibu Damaris terkait pencerahan atas dana silpa. Oke, siap. Izin menjawab. Jadi begini, Bu. Perhitungan kami terkait angka silpa, jadi kan kami setiap tahun akan mengirimkan surat sisa untuk menjadi dasar perhitungan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian, biasanya di bulan akhir Mei biasanya. Itu dari mana sih? Nah, kami itu angkanya dari ketersediaan dana dana yang di daerah, yaitu alokasi tahun tersebut ditambah dengan sisa sebelumnya, itu kan ketersediaan. Nanti dikurangi dengan realisasi, maka sisanya berapa, itu data kami. Nah, dari mana kami mendapatkan angka realisasi? Itu juga dari laporan Bapak Ibu. Jadi kami mendapatkan laporan konsolidasi dari provinsi. Nah, jadi sebenarnya perhitungan kami faktor-faktor pengurangnya hanya itu, gitu. Kami tidak ada faktor pengurang lainnya. Jadi hanya ketersediaannya berapa, kami kurangkan dengan realisasi yang didasarkan pada laporan dari daerah berapa, hasilnya berapa. Nah, itu yang jadi dasar kami. Jika dalam hal ada angka selisih, bisa jadi karena ada mungkin dari proses dari kabupaten melaporkan kepada provinsi itu ada laporan yang belum terekap, misal ada laporan-laporan yang gagal bayar, misal ada beberapa kasus yang saya temui seperti itu. Jadi itu sudah dialokasikan, ternyata tidak jadi digunakan gitu. Jadi karena ada gagal bayar, karena awalnya sudah oke, ternyata nggak jadi dilaksanakan. Itu juga akan mempengaruhi, padahal sudah dilaporkan. Nah, tahun setelahnya ada daerah yang mengusulkan surat revisi itu. Jadi realisasi kami yang tahun kemarin kami laporkan 100, ternyata hanya 80, maka kami kurangkanlah itu. Nah, gitu. Untuk mencegah hal-hal seperti itu, mungkin
dikoordinasikan oleh provinsi bisa melakukan rekonsiliasi. Nah, jadi ada beberapa provinsi yang mengundang kami. Biasanya penerima provinsi, sebenarnya kami sarankan untuk semua provinsi, cuman yang selama ini di pengalaman kami itu provinsi yang besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat itu melakukan rekonsiliasi sisa berapa sih yang mengundang dari daerah, dari provinsi, dari kami, angkanya itu berapa. Nah, kalau ada selisih itu selisih berapa dan kira-kira kemana kita cari itu. Angkanya itu di mana? Apakah karena ada provinsi yang ternyata belum melapor, oh ini ada ketinggalan, kemarin belum terekap. Nah, seperti itu, Bu. Jadi dasar kami tetap ya angka realisasi dari daerah yang kami kurangkan dari ketersediaan dana, seperti itu. Oke, baik, Bu. Bagaimana? Bu Damaris, apakah sudah dapat dipahami penjelasan dari narasumber? Ya, bisa, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi kepada narasumber atau ingin menanggapi terkait pemaparan dari ketiga perwakilan pemerintah provinsi? Apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum sempat disampaikan pada kegiatan sosialisasi dan diskusi hari ini, dapat disampaikan melalui narahubung acara sosialisasi ini. Kami akan menginformasikan kembali melalui kolom chat, dan kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir kegiatan sosialisasi dan diskusi pada hari ini. Dan tidak lupa juga mengisi kuesioner terkait evaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan diskusi. Halo, Bu. Mohon maaf dari Sumba Barat Daya, Bu. Baik, bagaimana Bapak dari Sumba Barat Daya? Tadi dari Ibu Damaris sudah menyampaikan tadi dari Ibu Kabit. Ini kebetulan kami dari perencanaannya, Bu, terkait dengan alokasi DBH tahun ini. Untuk SBD itu kan mendapat alokasi sekitar 468 juta awal tahunnya itu. Terus ketika pandemi COVID muncul, uang itu diperuntukkan untuk bidang kesehatan. Terus menjadi uangnya dialihkan ke kesehatan dari keuangan kami di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, terkait rancangan DBH 2021, kami kan diwajibkan untuk menginput anggaran DBH itu lewat aplikasi SIPD-nya itu, Bu. Nah, dan dalam kami merancang dia punya anggaran, dasar apa yang kami bisa memakai bahwa uang untuk DBH tahun 2021 itu untuk Kabupaten SBD mendapat alokasi. Pertanyaan seperti itu, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih. Masih dari Kabupaten Sumba Barat Daya, mohon izin kepada narasumber, kepada Bu Arini atau Bapak Tohjaya dapat menanggapi. Izin. Jadi inti pertanyaannya menanyakan berapa alokasi 2021 untuk Sumba Barat Daya ya? Ya, Bu, karena di dalam renja kami itu kami tetap mengalokasikan anggaran DBH untuk 2021 di dalam renja SIPD kami. Berdasarkan 2020. Berdasarkan mengacu pada Pagu 2020 ini, tahun ini. Jadi begini, Pak. Perhitungan alokasi DBH-CHT untuk daerah itu prosesnya adalah kami dari data sumber menghitung alokasi per provinsi. Kami hanya menghitung berapa sih bagian dari provinsi seperti itu yang dipengaruhi oleh nilai dari kesehatan tadi, nilai kinerja dari poin-poin skor dari bea cukai. Kita menghitung per provinsi. Nah, lalu kita menyerahkan data tersebut kepada provinsi untuk dilakukan perhitungan berdasarkan yang tadi 30%. Provinsilah yang akan menghitung, Pak. Jadi berdasarkan berapa hasil cukainya berapa, terus hasil tembakaunya berapa ton. Jadi provinsi yang akan menghitung per kabupaten kotanya, yang selanjutnya akan dituangkan dalam pergub, nanti dikirimkan ke kami untuk kami sahkan menjadi PMK rincian di DBH-CHT. Jadi terkait angkanya itu kalau provinsi lain ya, dari belajar dari provinsi lain, itu provinsinya melakukan semacam rapat bersama terkait perhitungan dalam satu provinsi itu berapa sih
jatah dari masing-masing kabupaten kota itu berapa gitu. Perhitungannya dengan timbangan satu dan lain hal sebelum dituangkan dalam pergub seperti itu Pak. Jadi bukan kami sesuai PMK 7 itu bukan kami yang menghitung masing-masing kabupaten kota, tapi dari provinsinya. Tapi tentu nanti sebelum dituangkan kami cek dulu berapa perhitungannya, apakah benar berdasarkan porsi 343 itu atau malah kelebihan dan sebagainya. Tapi sementara ini kami masih menunggu, jadi perhitungan Excel-nya sama draft pergubnya untuk provinsi disampaikan ke seperti itu Pak. Jadi angkanya kami juga masih menunggu. Jadi bisa membantu menjawab progres pergubnya sampai mana? Jadi intinya Bu, sementara biasanya kami. Halo. Ya. Halo Bu. Berarti untuk sementara kami tetap mengalokasikan di dalam range izin PD kami untuk 2021 anggaran yang tahun ini. Bisa dengan 2020 ya. Karena persoalan tidak susunnya Mas Kang. Mohon koordinasi dulu ke provinsi Pak. Apakah daerah Bapak masih memperoleh? Provinsi mungkin punya datanya. Apakah dari Sumba Barat Daya? Bagaimana? Tetap mengalokasikan Pak, tetap mengalokasikan. Cuman angkanya, perkiraan angkanya itu di provinsi. Enggak, berarti kita tetap memakai tahun Pagu sekarang ya Bu ya, tahun 2020. Sambil menunggu pergubnya. Kalau Pagu untuk 2021 beda lagi Pak. Kami kemarin sudah menetapkan perpres terkait alokasi berapa JHT provinsi. Datanya udah beda lagi dari 2020. Enggak, maksud saya kan tetap kita mengalokasi putus ya Pak. Mohon izin Bapak, sepertinya sinyalnya mengalami gangguan. Mohon izin kepada Bapak perwakilan dari Pemda Sumba Barat Daya, sepertinya sinyal mengalami gangguan, Pak. Baik, kita beralih dulu ya, Bapak dan Ibu, ke penanya selanjutnya, yang kemungkinan adalah penanya terakhir untuk sesi diskusi hari ini. Kita undang Bapak Hairul Akbar dari Bapeda Dompu untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Selamat siang, Bapak Hairul Akbar. Apakah Bapak Hairul Akbar masih bersama kami? Buruh pabrikan dan petani juga akan dihitung, bahkan tadi angkanya sekitar 25% ya. Kalau selama ini dipakai oleh kesehatan 50%. Masih Bu, masih. Baik, silakan Bapak Hairul Akbar untuk menyampaikan pertanyaannya kembali. Ya. Begini Bu, di kabupaten kami, Kabupaten Dompu, salah satu daerah penghasil tembakau. Selama ini memang daerah kami hasil tembakaunya dibawa keluar daerah Kabupaten Dompu atau keluar provinsi. So masalahnya dana alokasi untuk DBH-CHT-nya masih 5, miliar lebih ya. Apakah ada dengan kinerja seperti ini, dengan peningkatan produksi tembakau ini, apakah bisa meningkatkan alokasi anggaran untuk DBH tersebut? Kegiatan lain yang kami lakukan juga adalah sosialisasi dan ada upaya untuk membuat semacam pita cukai produksi tembakau untuk daerah kami. Demikian saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu, mungkin bisa teman di Sumba Barat Daya tadi. Baik, mohon izin kepada Bapak Hairul Akbar, pertanyaannya kami simpan dulu. Sepertinya ada tanggapan dari Kabupaten Sumba
Barat Daya kepada Ibu Damaris. Ya, Ibu, maksud pertanyaan teman tadi bahwa tahun 2010 ini kan khususnya bidang perkebunan anggarannya dialihkan secara keseluruhan ke Dinas Kesehatan, Bu. Nah, sementara kami tetap harus merencanakan untuk tahun 2021. Nah, angka untuk 2021 itu acuannya apa kami, Bu? Itu maksud pertanyaan teman tadi. Baik, terima kasih Bu Damaris. Ya. Mohon izin kepada narasumber, Ibu Arini. Atau mungkin mau izin menjawab? Halo, izin bisa diulang provinsi Bu, ini kan dari kabupaten di NTT, mungkin dari provinsi karena Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Mohon izin untuk Ibu Damaris dari Sumba Barat Daya mempertanyakan bagaimana perhitungan anggaran untuk perhitungan anggaran alokasi dana bagi hasil CHT untuk tahun 2021. Dasar perhitungannya seperti apa? Begitu ya, Bu Damaris? Baik, jadi untuk penghitungan alokasi anggaran 2021 ya, kami dari DJPK, dari pusat ya menghitung secara global per provinsi. Jadi nggak langsung kabupaten kota. Jadi hanya untuk bagian provinsi aja. Pak Toh, Ya, ini pertanyaan tadi adalah, jadi gini, alokasi itu karena sebagian besar harus dialihkan kepada kesehatan, maka untuk bidang perkebunan itu dasarnya angka yang dipasang dari mana? Seperti itu pertanyaannya. Ya, jadi ini sebenarnya internal di kabupaten ya. Kabupaten jadi karena ada kebijakan pengalihan di BHCAT, pengalihan alokasi anggaran menangani COVID ya. Nah, sebenarnya di PMK 19 kita menerbitkan pada saat awal-awal adanya COVID-19, kita menerbitkan namanya PMK 19 terkait pengelolaan TKDD yang terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Itu di situ disebutkan bahwa DBHCAT dapat digunakan untuk mengalokasikan atau menangani. Ya, di situ ada klausulnya dapat menangani. Tentunya dalam rangka realokasi atau refocusing untuk pandemi COVID ini itu merupakan diskresi dari pemerintah daerah. Tapi kami katakan di sini bahwa untuk DBHCAT karena di PMK 19 klausulnya dapat digunakan, kami tetap akan melihat laporan nanti yang akan disampaikan kami akan evaluasi, tetap dia akan memperhatikan aspek keseimbangan. Jadi kalau misalnya daerah tersebut merupakan daerah produsen dari tembakau, ya kita akan tetap lihat kewajibannya adalah juga mengalokasikan untuk tembakau ya. Nah di sini kita tidak menentukan harus sekian persen, tapi harus ada juga bagian dari DBHCAT yang sasarannya adalah untuk tembakau tadi. Jadi untuk kesehatan ya. Sebagai gambaran untuk kesehatan itu sebenarnya banyak ya pendanaan yang terkait dengan kesehatan. Tadi saya sampaikan juga bahwa untuk CHT ya, penerimaan CHT itu yang dialokasikan ke daerah selain DBHCAT yang besarnya 2%, ada juga alokasi yang namanya pajak rokok. Ya, pajak rokok itu besarnya 10%. Jadi lebih besar dari DBHCAT sebenarnya. Itu dialokasikan ke daerah yang 50%-nya untuk kesehatan. Sebenarnya sudah banyak. Nah, kalau misalnya maksimal mungkin dialokasikan direfocusing kesehatan, ya saya berharap aja supaya kegiatannya nggak akan tumpang tindih gitu ya, jangan sampai ada over capacity di situ ya, karena sumber pendanaan kesehatan juga banyak ya. Mungkin itu aja dari saya, Bu, terima kasih. Bagaimana dari Ibu Damaris Kabupaten Sumba Barat Daya, atau sepertinya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang mau menanggapi? Baik, terima kasih Bu. Halo, apa suara saya didengarnya jelas? Sudah Pak, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Memang betul apa kata Ibu tadi bahwa alokasi dari pusat itu untuk provinsi sudah diatur, terus dari provinsi kita atur untuk pembagian per kabupaten. Itu sudah dibuat dalam Pergub, dan kabupaten itu menerima anggaran yang sudah kita bagikan. Di situ terserah di kabupaten nanti dengan
koordinator di kabupatennya dengan kesehatannya berapa porsi untuk kesehatan, berapa porsi untuk pertanian. Nah, permasalahannya memang kebanyakan anggaran ini keluar setelah kita membahas anggaran untuk tahun berikutnya. Nah, jadi dasar perhitungannya pakai tahun sebelumnya. Nah, mungkin koordinasi di sini antara dengan kabupaten, antara kesehatan dan pertanian, proporsi anggaran itu berapa? Sehingga waktu pembagian pengusulan anggaran untuk tahun berikutnya itu nanti tidak ada masalah. Seperti itu kalau dari provinsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abraham dari perwakilan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon izin, tadi sudah masuk pertanyaan dari Bapak Hairul Akbar, Pak narasumber, terkait dengan bahwa tahun ini sudah terdapat peningkatan produksi tembakau dan program sosialisasi yang sudah mulai berjalan. Bagaimana Pemda melakukan peningkatan, bagaimana cara Pemda untuk meningkatkan alokasi anggaran, dalam hal ini mungkin DBH-CHT untuk daerah kabupatennya, begitu Bapak narasumber. Ini adalah pertanyaan terakhir. Mohon izin untuk dipersilakan kepada narasumber untuk dapat menanggapi. Ya, baik, terima kasih. Jadi bagaimana ini sebenarnya pertanyaan menarik dan saya harap teman-teman semua bisa fokus yang memperhatikan. Bagaimana cara meningkatkan tadi alokasi DBH-CHT. Ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa untuk meningkatkan alokasi DBH-CHT ya, bagi kabupaten kota maupun provinsi ada dua jalannya. Yang pertama melalui tadi kinerja. Ya. Saya berharap semuanya bisa memaksimalkan kinerja dari alokasi ini. Jadi kita ambillah maksimal untuk dari alokasi kinerja. Karena alokasi kinerja ini besar atau tidaknya 100% tergantung dari pemerintah daerah, gitu ya. Nah, di sini disebutkan maksimal 15%. Ya, ini saya berharap 15% ini benar-benar merupakan fokus ke sini gitu. Yang kedua, ya, jalur yang kedua untuk meningkatkan alokasi DBH-CHT tahun berikutnya adalah melalui tadi kontribusi. Kalau Bapak Ibu daerah penghasil tembakau, ya maksimalkan produksi, ya, optimalkan produksi daun tembakau. Gitu. Caranya gimana? Gunakan alokasi DBH-CHT tahun ini untuk tadi yang arahnya mempengaruhi tadi peningkatan produksi. Ya, kita rangkul ya petani-petani untuk bisa meningkatkan produktivitasnya, ya produktivitasnya supaya meningkat, daun tembakau itu supaya meningkat seperti gimana? Tentu teman-teman dari Dinas Pertanian yang lebih paham ya, gimana cara meningkatkan produktivitas dari lahannya misalnya lahannya cuma 1 hektar nih, ya 1 hektar sekian ton, ya itu gimana caranya bahwa 1 hektar nanti bisa lebih dari itu, ya kan? Tentu petani betul dibantu nih. Apa yang perlu dibantu kan teknisnya lebih paham nih Kementerian Pertanian. Itu tingkatkan produktivitas, tingkatkan total dari produksi tembakau. Gitu. Yang kedua. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi terkait data. Bapak, Ibu yang saya hormati sekalian, kami dari DJPK ya mengalokasikan DBH-CHT itu dasarnya adalah data. Tadi saya sampaikan data lahan dan produksi tembakau dari masing-masing daerah. Itu tolong dipastikan data itu benar sesuai dengan kondisi di daerah, sampaikan ke Kementerian Pertanian. Kita dapatnya dari Kementerian Pertanian itu. Ya. Nah, saya sarankan kalau perlu dalam setahun itu minimal sekali melakukan rakor teknis tembakau, rakortek tembakau, undang Kementerian Pertanian, bahas masalah produksi tembakau tadi. Tadi yang saya sampaikan gimana caranya meningkatkan produktivitas, itu dibahas di rakortek tembakau. Kemudian pembahasan berikutnya adalah masalah data tadi. Pastikan Kementerian Pertanian memegang data yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang nanti akan kita gunakan dalam menghitung alokasi DBH-CHT ke depan. Jangan sampai alokasi DBH-CHT di daerah itu kecil, ya. Ternyata datanya nggak benar, itu kan sangat sayang gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya misalnya daerah penghasil cukai, ya koordinasikan dengan teman-teman bea cukai di setempat. Gimana supaya meningkatkan alokasi cukai, penerimaan cukainya, gimana caranya? Tentunya teman-teman bea cukai lebih punya kompetensi di situ. Jadi di sini sekali lagi aspek sinergi, Pak. Bapak, teman-teman bea cukai, teman-teman pertanian, semua kita di sini punya
kewajiban untuk bersinergi dalam rangka pengelolaan BCAT lebih baik, dalam rangka tadi meningkatkan pengelolaan BCAT lagi ke depannya supaya lebih tinggi lagi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, bagaimana Pak Khairul Akbar? Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Sudah jelas, Bu. Terima kasih banyak. Baik, dapat saya simpulkan juga sebagai pengakhir sesi diskusi kita pada hari ini bahwa apabila Bapak dan Ibu dari perwakilan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota ingin meningkatkan alokasi DBH-CHT-nya, Bapak dan Ibu harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama adalah kinerja pemerintah daerah, kemudian kontribusi terhadap peningkatan produksi maupun produktivitas, yang terakhir adalah koordinasi terkait data, dan tentunya sinergi bersama instansi-instansi terkait. Baik, karena waktu diskusi sudah berakhir, kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, apabila masih terdapat pertanyaan yang belum sempat disampaikan, dapat disampaikan melalui narahubung kami untuk acara sosialisasi hari ini, yaitu kepada Saudara Vicky, dengan nomor yang tertera pada kolom chat. Bapak dan Ibu bisa langsung menyampaikan pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, nanti akan kami sampaikan secara langsung, secara terpisah, kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak dan Ibu dimohon untuk kembali mengisi daftar hadir dan kuesioner pelaksanaan sosialisasi, dapat meng-capture pada screen yang telah di-share oleh panitia, ataupun melalui link yang telah dibagikan melalui kolom chat. Bapak dan Ibu, dimohon untuk mengaktifkan video karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sebelum sesi foto bersama, kita ingat kembali ya untuk jargon pelaksanaan sosialisasi DBH-CHT hari ini. Ketika saya bilang sosialisasi DBH-CHT, Bapak dan Ibu menjawab, cukai untuk kita, majukan Indonesia. Indonesia maju. Cukai untuk kita, majukan Indonesia. Majukan Indonesia. Siap, kita ulang ya Pak bersama-sama. Sosialisasi DBH-CHT, cukai untuk kita, Cukai kita, majukan Indonesia. majukan Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Oleh karena itu dimohon untuk mengaktifkan video Bapak dan Ibu. Kita akan foto bersama dengan gaya tangan terangkat membentuk huruf C seperti ini. Baik, sudah siap semuanya? Panitia, apakah sudah siap? Cukai kita. Baik, kita hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, kita ganti gaya dengan melakukan gaya cross border seperti ini, Bapak dan Ibu. Tangan kanan menyilang di depan dada. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya sesi diskusi, berakhir pula acara sosialisasi dan diskusi DBH-CHT pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya atas antusiasme dan kehadiran Bapak Ibu peserta sosialisasi. Kami berharap semoga acara ini dapat menambah pemahaman kita bersama terkait alokasi maupun pemanfaatan DBH-CHT. Selain itu, kegiatan hari ini diharapkan pula dapat meningkatkan pemahaman DBH-CHT serta menemukan solusi atau pemecahan atas kendala-kendala yang kerap ditemui di lapangan sehingga pemanfaatan DBH-CHT dapat lebih maksimal. Terakhir, kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi untuk mengisi kuesioner. Dan jangan lupa pula untuk mengisi daftar hadir yang telah didistribusikan panitia melalui kolom chat. Ke pasar beli ikan, pulang-pulang malah beli celana. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Om Santi Om. Terima kasih Gian. Terima kasih panitia. 1, 2, 3, 4. Ingatkan dirimu
yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Oh, kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkah dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahku. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Ku tahu hanya bibirmu yang bicara, tapi hati kecilmu masih mencintaiku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun